Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi 3 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Usia Ideal Masuk Perguruan Tinggi menurut Mahasiswa di Indonesia. Yang beranggotakan, yang pertama, Diah Najunda Salsabila, yang kedua, Jennifer Johanda Pinkan, yang ketiga, Muhammad Rifki Nabil, yang keempat, saya, Muhammad Afif, yang kelima, Hasna Alaur Rahman, yang keenam, Nafisah. Oke, kita mulai. Bab 1 Pendahuluan. Next. Latar belakang. Sistem pendidikan di dunia, khususnya di Indonesia, sudah menjadi tolak ukur bagaimana seseorang berhasil dalam kehidupannya. Keberhasilan ini dilihat dari gelar yang dimiliki setiap orang. Dilansir dari dataku bpd.jogjaprov, di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 tercatat ada sekitar 51.000 peserta didik yang menyandang lulusan SMA. Dan pada tahun 2020 hanya sekitar 38% yang diserap atau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Banyak alasan mengapa lulusan SMA tidak langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di antaranya gagalnya peserta didik dalam penerimaan mahasiswa baru atau ada pula yang gap year. Inilah yang menyebabkan tidak hanya di rentang usia 17-18 tahun peserta didik mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, tetapi ada juga yang usianya 19, 20, bahkan lebih dari 20 tahun. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, berapa usia ideal untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Yang kedua, apa dampak dari takaran usia terhadap kualitas diri peserta didik dalam perguruan tinggi. Lalu tujuan penelitian, sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui usia ideal untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, dan yang kedua, mengetahui dampak dari takaran usia terhadap kualitas diri peserta didik dalam perguruan tinggi. Next. Pembatasan masalah. Subjek untuk makalah ini hanya untuk kalangan mahasiswa, dikarenakan target dalam penelitian ini sebagai tolak ukur calon mahasiswa baru dalam melanjutkan pendidikan. Next. Bab 2 Landasan Teori. Dalam penyusunan penelitian ini, untuk mendapatkan hasil akhir perhitungan dari data yang kami kumpulkan, kelompok kami melandasinya berdasarkan beberapa landasan teori. 1. Distribusi frekuensi, yaitu data acak dari suatu penelitian atau perhitungan data yang dibuat menjadi data berkelompok yang tersusun. Biasanya berbentuk seperti daftar, tabel, atau diagram. Terdapat pembagian kelompok data pada distribusi frekuensi. 1. Batas kelas, 2. Tepi kelas, 3. Titik tengah kelas, 4. Interval kelas. Next. 2. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data, yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran pemusatan data meliputi 1 modus, 2 mean, 3 median. Berikut adalah rumus untuk mendapatkan ukuran pemusatan data. Next. 3. Ukuran penyebaran. Melansir Ensiklopedia Britannica, ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, kuartil, desil, dan persentil. Keempat, kolerasi. Dalam teori probabilitas dan statistika, kolerasi juga disebut sebagai koefisien korelasi, yang berarti nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubah acak atau random variable. Koefisien relasi dapat dihitung dari data yang sama dan digunakan untuk menghasilkan persamaan garis lurus, atau Y sama dengan MX plus B. Nilai koefisien korelasi memperkirakan linearitas sebagai dari data aslinya. Berikut adalah rumus dari kolerasi. Next. 5. Regresi. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Berikut adalah rumus dari regresi. Yang terakhir, teknik pengambilan sampel. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling
yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling, yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik acak, yaitu Google Formulir. Google Formulir adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda atau kami untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikastomasi sesuai dengan kebutuhan. Bab 3. Penelitian dan alur penjelasan. Alur penelitian dan penjelasan. Penjelasan flowchart. Yang pertama, memasukkan dan menentukan objek penelitian diawali dengan berdiskusi objek apa yang ingin digunakan, setelah itu membuat judul penelitian. Yang kedua, merumuskan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah A. Berapa usia ideal untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi? B. Dampak dari takaran usia terhadap kualitas diri peserta didik dalam perguruan tinggi. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah A. Mengetahui usia ideal untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. B. Mengetahui dampak dari takaran usia terhadap kualitas diri peserta didik dalam perguruan tinggi. Yang keempat, menentukan batas masalah penelitian. Agar penelitian ini mendapatkan hasil dari tujuan yang dibuat, selain itu, dengan adanya batasan masalah dari penelitian ini, hasil yang ada akan berfokus dan lebih mendetail. Yang kelima, menentukan variabel X dan Y. Pada penelitian ini adalah objek penelitian. Variabel X yaitu tentang usia ideal untuk masuk ke perguruan tinggi, dan variabel Y-nya adalah frekuensi suara dari partisipan atau responden. Yang keenam, pengambilan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik pengambilan sampel yang berasal dari kuesioner dari Google Form. Yang ketujuh, mengolah dan menganalisis data dari data yang sudah dikumpulkan dan didapatkan. Yang kedelapan, menampilkan hasil analisa penelitian. Yang kesembilan, kesimpulan dari penelitian. Yang kesepuluh, penutup. Oke, next. Profil tempat penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa yang ada di seluruh daerah Indonesia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Ibu kotanya ada Jakarta, berideologi Pancasila dan berkonstitusi Undang-Undang Dasar. Ya, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah usia mahasiswa saat memasuki jenjang perkuliahan. Objek tersebut diambil untuk mengetahui usia ideal mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Metode penelitian. 1. Pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Studi kepustakaan, yaitu informasi yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi yang relevan berhubungan dengan penelitian, misalnya laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi, dan sumber lainnya dalam bentuk cetak maupun elektronik. B. Kuesioner online menggunakan platform Google Form. Next. Bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Next. Yang pertama ada analisis tentang usia ideal mahasiswa menggunakan tabel distribusi frekuensi. Hasil survei dengan tabel grafik. Hasil dari tabel grafik tersebut merupakan hasil dari survei Google Formulir yang telah kami sebar ke beberapa kalangan mahasiswa terdekat kami. Lalu kami mendapatkan hasil, yaitu pada usia 16 tahun memiliki 1 suara, kemudian yang memilih kuliah pada usia 17 tahun terdapat 1 suara, usia 18 tahun terdapat 14 suara,
usia 19 tahun terdapat 9 suara, serta usia 20 terdapat 2 suara. Pada saat kami melakukan survei, terdapat 27 partisipan yang turut serta dalam membantu tercapainya makalah yang kami buat. Kemudian, jika dihitung dari rata-rata data yang kami miliki, yaitu dari usia idealnya masuk perguruan tinggi, yaitu usia 18,3 tahun, dan memiliki simpangan rata-rata sebesar 0,6 dan simpangan baku sebesar 0,7. Next. Lalu selanjutnya ada perhitungan berdasarkan diagram histogram, yaitu di mana diagram yang menunjukkan usia 16 tahun memiliki 1 suara, usia 17 tahun memiliki 1 suara, usia 18 tahun memiliki 14 suara, serta usia 19 tahun memiliki 9 suara, dan usia 20 tahun memiliki 2 suara. Lanjut. Kemudian dari hasil pembahasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rentang usia ideal masuk perguruan tinggi dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, jumlah mahasiswa yang memiliki rentang usia ideal masuk perguruan tinggi di usia 16 tahun sebanyak 1 orang. Jumlah mahasiswa yang memiliki rentang usia ideal masuk perguruan tinggi di usia 17 tahun sebanyak 1 orang juga. Kemudian jumlah mahasiswa yang memiliki rentang usia ideal masuk perguruan tinggi di usia 18 tahun sebanyak 14 orang. Lalu yang keempat ada di usia 19 tahun sebanyak 9 orang. Lalu yang terakhir di usia 20 tahun sebanyak 2 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa usia ideal untuk masuk perguruan tinggi yang diinginkan dan direncanakan oleh banyak mahasiswa yaitu di kisaran usia 18 tahun yang memperoleh 14 suara. Sedangkan ada beberapa alasan untuk mahasiswa yang memilih di rentang usia 20 tahun karena kebanyakan bekerja dulu sebelum berkuliah. Next. Berikut ini merupakan diagram asli hasil survei serta beberapa alasan partisipan dalam memilih pilihannya langsung. Untuk warna biru menunjukkan besar persentase untuk jawaban usia ideal di bawah 17 tahun. Untuk warna merah merupakan besar persentase untuk jawaban usia ideal 17 tahun. Kemudian untuk warna orange merupakan jawaban persentase untuk usia ideal di angka 18 tahun. Kemudian warna hijau merupakan besar persentase untuk jawaban usia ideal di angka 19 tahun dan warna ungu untuk besar persentase jawaban usia ideal di angka 20 tahun. Berdasarkan hasil survei, banyak responden yang berpendapat bahwa usia 18 tahun merupakan usia yang ideal untuk masuk ke perguruan tinggi. Next. Berdasarkan diagram hasil survei, rentang kelas untuk usia masuk perguruan tinggi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, rentang usia untuk masuk perguruan tinggi di usia 16 tahun atau di bawah 17 tahun mendapatkan hasil persentase sebanyak 3,6% atau dalam artian mendapatkan 1 suara. Usia ini dilambangkan dengan warna biru. Yang kedua, rentang usia untuk masuk perguruan tinggi di usia 17 tahun mendapatkan hasil persentase sebanyak 3,6% atau dalam artian mendapat 1 suara. Usia ini dilambangkan dengan warna merah. Yang ketiga, rentang usia untuk masuk perguruan tinggi di usia 18 tahun mendapatkan hasil persentase sebanyak 53,6% atau dalam artian mendapat 14 suara. Usia ini dilambangkan dengan warna orange, yang berarti rentang usia ini mendapatkan suara terbanyak. Yang keempat, rentang usia untuk masuk perguruan tinggi di usia 19 tahun mendapatkan hasil persentase sebanyak 32,1% atau dalam artian mendapat 9 suara. Usia ini dilambangkan dengan warna hijau. Dan yang terakhir, rentang usia untuk masuk perguruan tinggi di usia 20 tahun mendapatkan hasil persentase sebanyak 6,9% atau dalam artian mendapat 2 suara. Usia ini dilambangkan dengan warna ungu. Oke, next. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul makalah ini, dapat disimpulkan bahwa rentang usia ideal yaitu di usia 18 tahun
Dan menurut para responden, memilih rentang usia ideal melanjutkan perguruan tinggi adalah di usia 18 tahun, 56,3% di usia kurang dari 17 tahun, 3,6% di usia 17 tahun, 3,6% di usia 19 tahun, dan 3,29% dan di usia kurang dari 19 tahun, sebanyak 6,9%. Dapat disimpulkan bahwa hasil pilihan terbanyak beralasan karena usia tersebut adalah usia umum para lulusan SMA atau sederajat. Selain itu, ada usia 18 tahun adalah usia paling ideal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dikarenakan otak masih giat dalam berpikir, semangat belajar masih tinggi, dan usia saat lulus kuliah nanti tidak terlalu tua. Saran pengumpulan data dalam penelitian di makalah ini hanya diambil dari responden kuesioner yang terbatas. Jika subjek penelitiannya adalah mahasiswa di Indonesia, maka dapat dioptimalkan dengan penyebaran kuesioner yang lebih luas agar mendapatkan lebih banyak responden. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.